Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kaum perempuan yang bergabung di dalam Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tinggi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya kaum perempuan, firman Tuhan yang menjadi renungan di bulan Juni 2025 tertulis di kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara kasih atau mengatakan kita harus saling mengasihi adalah sangat mudah. Tapi yang sulit adalah melakukannya. Mungkin kita masih ingat ada penggalan syair lagu pop yang mengatakan, semua bisa bilang cinta, semua bisa bilang sayang. Tapi apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Jadi kasih itu adalah tindakan, bukan sekedar kata-kata atau perasaan. Atau istilah sekarang, bukan hanya teori. Firman Tuhan mengajari kita untuk melakukan kasih dalam hidup kita dan menjadikan kasih sebagai karakter dan perbuatan nyata. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Paulus menggambarkan keindahan kasih, yaitu dapat kita lihat dari ayat 4 sampai ayat 7. Di mana dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan ini memberikan gambaran tentang sifat-sifat kasih sejati. Kalau dikatakan kasih itu sabar, artinya kasih tidak terburu-buru dan mau menunggu. Kasih memberi orang lain kesempatan untuk berubah dan bertumbuh. Kasih murah hati artinya kasih tidak mementingkan diri sendiri dan rela memberi kepada orang lain. Kasih tidak cemburu artinya kasih tidak iri atau dengki terhadap keberhasilan orang lain. Istilah sekarang SMS, susah melihat orang senang dan sebaliknya, senang melihat orang susah. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya, kasih tidak congkak atau merasa lebih baik daripada orang lain. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kasih bersikap hormat dan sopan terhadap semua orang. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya kasih tidak mementingkan keuntungan pribadi, tetapi mengutamakan kebaikan orang lain. Kasih tidak pemarah, artinya kasih menahan amarah dan memilih untuk mengampuni. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya kasih tidak menyimpan dendam atau kebencian terhadap orang yang bersalah. Kaum perempuan yang terkasih, kalau kita ingin melihat apakah kita sudah melakukan kasih atau belum, boleh kita menggantikan kata kasih dengan nama kita atau dengan kata saya. Misalnya, saya itu sabar, saya itu murah hati, saya itu tidak cemburu, saya tidak pemarah, dan seterusnya. Bagaimana? Apakah kita sudah melakukan kasih atau belum? Saudara-saudari yang terkasih, kasih hanya dapat diukur melalui apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Kasih adalah untuk dipraktikkan dalam bentuk sikap dan tindakan nyata. Cinta kasih adalah ciri khas ajaran Kristus
yang mencintai kita sampai pada puncak pengorbanannya di kayu salib. Kasih-Nya yang tak terbatas membuka jalan bagi kita untuk mengalami kehidupan yang penuh makna dan harapan. Belajar dari kasih Yesus Kristus, kita melihat bahwa kasih itu sebagai bentuk pengampunan. Dalam hidup ini, kita mungkin mengalami kesalahan dan kegagalan, tapi cinta kasih Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan memberikan kesempatan kedua kepada sesama. Dengan memberikan pengampunan, kita mengikuti teladan Kristus yang telah memberikan pengampunan kepada kita. Kemudian kasih sebagai panggilan untuk melayani. Cinta kasih Kristus mengajak kita untuk menjadi pelayan bagi sesama. Melalui pelayanan, kita dapat menunjukkan cinta Tuhan kepada dunia di sekitar kita dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berikutnya, kasih sebagai daya transformasi. Cinta kasih Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah hati dan pikiran. Ketika kita menerima dan hidup dalam kasih-Nya, hidup kita dipenuhi dengan sukacita, ketenangan, dan harapan. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus kaum perempuan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita selalu melakukan dan menyebarkan kasih dalam kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, di keluarga, di gereja, dan di masyarakat. Biarkan cinta kasih Tuhan merubah hidup kita dan memberikan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga kita dapat menjadi saksi hidup akan kekuatan cinta kasih dalam setiap langkah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan untuk selalu melakukan kasih. Memang sangat mudah mengatakan agar kami hidup dalam kasih, tapi sulit untuk mempraktekkannya. Oleh karena itu, ajari kami dan mampukan kami untuk melakukan kasih dengan meneladani kasih Tuhan yang telah kami terima. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bertumbuh dalam kasih. Ajari kami untuk sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan tidak mementingkan diri sendiri. Bimbing kami agar kami dapat menunjukkan kasih kepada semua orang. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, secara khusus kaum perempuan yang ada di distrik 18 Jabar Tinggi. Berkati kami Tuhan dalam keluarga, dalam pelayanan, dan juga dalam segala aktivitas kami. Berkati kami dengan umur panjang dan kesehatan, dan jadikan kami menjadi perempuan yang tangguh, yang bijaksana, dan yang takut akan Tuhan. Ampuni dosa dan salah yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.